Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin saat ini kita bisa bicara dengan yang umum saja, artinya apa sih tanda-tanda yang paling khas bisa kita lihat untuk ngecek nih, apakah anak kita ini termasuk anak yang terganggu, dengan gangguan hiperaktif, atau ya masih dalam tahap yang sangat-sangat normal gitu, bahwa dia memang ada anak yang aktif, bukan hiper. Jadi kalau yang namanya anak sudah disebut dengan hiperaktif, itu adalah anak yang memang keaktifannya tuh sudah di luar batas yang seharusnya gitu ya. Paling utama yang sangat jelas terlihat. Kadang-kadang ada orang tua dari anak yang ADHD ini suka frustasi, kenapa sih kok saya punya anak seperti ini, bisa terucap seperti itu loh. Saking lelahnya kita bisa berempati ya. Jadi sangat bisa dimengerti kalau banyak orang tua khawatir. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan keluarga, terlebih juga anak-anak Anda? Kami selalu mendoakan anak-anak Anda khususnya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Kali ini kita akan membahas satu judul, yaitu apakah anakku hiperaktif? Mungkin bagi sebagian orang tua bertanya-tanya, aduh, apakah anakku ini hiperaktif ya? Dia banyak banget geraknya. Atau mungkin ada orang yang melihat anak ini kayaknya hiperaktif deh. Tapi sebenarnya apakah itu hiperaktif? Dan kalaupun anak kita hiperaktif, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah, kita ngomongin soal keaktifan lagi. Iya, kayak anak-anak kita waktu kecil ya. Biasanya kan semua suka bergerak dong. Kalau dia lari sana lari sini, itu sebenarnya orang tua harusnya bahagia loh. Ya kan, berarti kakinya kuat, ya kan? Berarti dia makannya cukup ya. Dan keseimbangannya juga berkembang dengan baik. Kalau dia nggak keseimbangannya baik, berarti gampang jatuh dan mungkin ya dia malas lah untuk bergerak. Nah, jadi kalau anak suka bergerak, suka lari ke sana kemari, suka lompat-lompat, suka meraba atau memanjat-manjat, ya itu saya pikir adalah satu keberuntungan buat orang tua. Nah, berbahagialah punya anak yang bisa bergerak dengan aktif seperti itu. Dengan aktif. Tapi ini menjadi pembahasannya adalah hiperaktif. Iya, kadang-kadang langsung gini ya orang-orang kalau misalnya di tempat ibadah gitu ya. Melihat anak yang dibilang nggak mau gitu kan. Betul. Langsung, wah hiperaktif nih gitu kan. Atau mungkin sekarang banyak sosial media yang bilang, aduh anaknya dengan ciri-ciri begini nih. Di sosial media banyak ditemukan gitu, tapi orang ini bukan orang yang ahli di bidang itu, sehingga mungkin membuat banyak orang tuh jadi ketakutan, aduh anakku hiperaktif nih. Iya, karena memang kalau udah dia betul-betul masuk dalam kategori hiperaktif seperti ADHD ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder, itu memang perlu ada diagnosa yang bisa ditegakkan dengan baik, gitu ya. Dan mungkin saat ini kita bisa bicara dengan yang umum saja, artinya apa sih tanda-tanda yang paling khas bisa kita lihat untuk ngecek nih, apakah anak kita ini termasuk anak yang terganggu, dengan gangguan hiperaktif, atau ya masih dalam tahap yang sangat-sangat normal gitu, bahwa dia memang ada anak yang aktif, bukan hiper. Kalau begitu, sebelum kita masuk ya, kita tahu semua anak pasti maunya aktif. Kalau begitu hiperaktif apa? Ibu Helena. Jadi kalau yang namanya anak sudah disebut dengan hiperaktif, itu adalah anak yang memang keaktifannya tuh sudah
di luar batas yang seharusnya gitu ya. Paling utama yang sangat jelas terlihat. Ini saya soalnya di sekolah pernah nih kami mendapat anak yang hiperaktif seperti ini. Memang apa tuh namanya di prasekolah ya, di preschool, di TK gitu. Ini anak ini nggak bisa kenal lelah gitu. 3 jam dia di sekolah, 3 jam dia bergerak. Bayangkan nggak ngos-ngosannya ini yang jadi asisten teacher kita kan. Udah ngos-ngosan gini. Nah udah ya kita sekarang kerjakan ini ya. Let's do this. No. Langsung kadang-kadang nggak jawab dia. Lompat sana lompat sini, bila perlu tuh kolam juga dicemplungin juga sama dia, ikan tangkepin semua gitu ya. Jadi lapis dari atas turun lagi, terus naik ke atas turun lagi. Nggak capek dia ya? Nggak ada capeknya, dia baru berhenti ketika tidur. Itu pun dia juga kayak lagi nge-charge. Gitu juga ya. Jadi itu paling utama. Jadi dia kalau anak aktif, seaktif-aktifnya anak, pasti dia ada kata capek. Lelah juga dia. Lelah akan berhenti. Kalau dia nggak ada. Jadi bergerak atau tidur. Ya kan? Nah, jadi tidak mengenal kata lelah dan kemudian memang susah sekali untuk fokus. Jadi kalau dia diajak bicara, itu sangat sulit untuk menangkap kontak matanya. Beda ya dengan autism. Autism susah untuk bahkan nggak bisa malah ya. Tapi kalau ini anak-anak yang hiperaktif agak sulit untuk membuat dia lihat mata kita gitu. Ya bisa sih bisa, tapi agak sulit. Dan kemudian juga dia memang kalau ngomong, misalnya dia ngomong ya udah bisa ngomong nih. Tapi biasanya kalau anak-anak yang hiperaktif ada yang cepat ngomongnya, ada yang lambat juga gitu. Kalau dia dikasih suasana di mana tidak ada stimulasi, mama papanya kerja, di mana pembantunya juga nggak mau ngobrol sama dia, ya udah hiperaktif, lambat bicara deh, gitu kan. Nah itu biasanya kalau dia bisa bicara, biasanya cepat dan kadang-kadang susah nangkapin ngomong apa sih gitu. Dan volumenya tuh umumnya tinggi dan sangat mudah terdistraksi. Karena tadi dia nggak fokus. Jadi kita misalnya ajak dia main Lego gitu ya, main susun balok gitu. Mungkin baru mulai 1, 2, 3, begitu ada suara apa, itu pindah. Dari suara apa, pindah lagi. Ada yang menarik ke sana, pindah lagi gitu. Jadi sangat sensitif terhadap rangsangan apapun dan biasanya juga gampang nangis ya. Gampang nangis dan lucunya nangisnya jarang-jarang pakai air mata loh. Oh, jadi dia agak drama tuh gimana nih? Nggak tahu juga ya. Jadi intinya adalah anak ini sangat mudah teralihkan dan susah juga untuk mendapatkan instruksi dari gurunya atau dari orang tuanya. Dikasih instruksi sangat-sangat susah dan sangat susah untuk diajak belajar sabar gitu, susah banget. Sabar ya, tunggu ya, nggak mau dia. Sekarang ya sekarang gitu. Kalau nggak dia akan bisa guling-gulingan, marah-marah, lempar-lempar. Ya dan memang perlu kesabaran tinggi pada orang tua yang mempunyai anak hiperaktif sih. Nah, ya kalau gitu nih, saya jadi bertanya, apakah anak hiperaktif ini memang dia dari lahir mempunyai satu karakter atau sifat yang hiperaktif, atau dia memang anak yang tadinya aktif aja biasa pada umumnya, lalu dia tiba-tiba menjadi anak yang hiperaktif? Ada 2 pendapat sih, Fa. Jadi umumnya sih memang sejak lahir bawaan ya. Bawaan mungkin karena ada struktur kimiawi otak yang ada kekurangan di situ untuk kemampuan fokus dan sebagainya ya. Memang sudah ada yang terganggu di situ dan itu dari proses kehamilan. Makanya sekali lagi kalau ibu hamil harusnya disayang banget sama suami ya, supaya mamanya makanannya terjaga, kondisi batinnya terjaga, sehingga kalau maunya bahagia ya pasti ada pengaruhnya lah pada anak yang ada dalam kandungannya. Jadi kalau dibilang apakah selalu karena terlahir seperti itu, nah ada penelitian yang mengatakan bahwa terkadang bukan dari lahir, tapi karena pada saat awal dia masa kecilnya, ya di early childhood-nya itu, dia terpapar dengan gadget. Ya, jadi dia mungkin dikasih mamanya biar seneng, biar diem, biar nggak mengganggu gitu ya. Mamanya bisa masak, bisa ke salon, bisa macam-macam deh gitu ya, bisa arisan dan anaknya
tetap tenang dengan gadget gitu. Nah, memang anak-anak yang hiperaktif ini sometimes dengan gadget kok bisa lebih Tenang. lebih mudah untuk nggak bergerak sana kemari. Tapi itu gadgetnya bisa dipindah-pindah ya. Jadi bisa juga dari penelitian itu ya, bisa juga ada kemungkinan dari pengaruh itu. Jadi belum saatnya untuk mendapatkan stimulasi yang berlebihan. Karena kan kalau misalnya dari gadget, TV dan sejenisnya itu kan video-video seperti itu, games, itu kan setiap 1-2 detik kan pindah. Jadi dia udah kemampuan untuk fokusnya jadi rusak. Ya, terganggu lah, boleh saya bilang begitu. Jadi memang untuk anak-anak yang balita, ya saya harapkan nih ibu-ibu di rumah, tolonglah jangan berikan handphone, ya kan? Untuk alasan supaya tenang. Ada cara lain. Misalnya kita memberikan dia ya mainan yang tidak berbahaya untuk anak-anak umur 3 tahun, mungkin boneka, ya kan? Atau mungkin mainan yang bisa bunyi-bunyi kayak begitu ya. Atau mungkin seperti balok-balok yang tidak keras gitu ya, tapi dia bisa pakai itu dan kita bisa jamin bahwa itu tidak akan ketelan gitu, itu bisa dipakai kok gitu. Even itu mungkin pada saat kita sedang berada di tempat arisan barangkali, itu tuh kasih tempat buat dia bermain gitu. Artinya tidak harus dengan menggunakan gadget. Saya terus terang khawatirlah kalau itu dikasih pada anak-anak. Nah, luar biasa sekali. Ini kita baru segmen 1 saja, kita udah mulai mengerti apa yang mengenai hiperaktif ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai apakah anakku hiperaktif. Ini sesuai dengan judulnya, kayaknya kita akan membahas langsung. Kalau begitu, apa bedanya anak yang aktif dan anak yang hiperaktif? Karena mungkin worry orang tua nih kebanyakan nih. Iya sih, karena memang kalau anak-anak yang sudah mendapat keterangan bahwa dia sudah didiagnosa ADHD, ini memang perlu kerja keras dari para orang tuanya ya, dari kedua orang tuanya, karena makanannya juga perlu diawasi sesuai dengan nasihat dari ahli gizi, kemudian juga bimbingan dan juga didikannya beda lah gitu ya. Dia perlu ada sometimes shadow teacher ketika dia mungkin di kelas gitu ya pada anak tertentu. Kemudian juga dia perlu sering-sering melakukan konseling di klinik tumbuh kembang anak, dan ya memang ada banyak hal yang perlu dikerjakan oleh para orang tua dan perlu kesabaran ekstra, Eva. Perlu kesadaran ekstra. Kadang-kadang ada orang tua dari anak yang ADHD ini suka frustasi. Kenapa sih kok saya punya anak seperti ini? Bisa terucap seperti itu loh. Saking lelahnya kita bisa berempati ya. Jadi sangat bisa dimengerti kalau banyak orang tua khawatir apakah anaknya ADHD atau tidak gitu ya. Nah, dan jadi kalau kita punya anak yang mungkin aktif, bisa lihat aja coba. Anak itu kan memang nggak bisa diam kalau anak itu sehat ya. Sehat nih. Tapi kalau dia tertarik pada satu hal, misalnya, dia senang sama boneka yang kita bawa misalnya, atau dia suka pada mainan kereta api yang kita bawa, atau mungkin dia senang pada tumbuhan atau kupu-kupu yang kita temukan di halaman gitu kan. Kita kasih lihat, wah dia bisa fokus tuh ngeliatin, bisa lama itu kenapa begini, kenapa begitu, bisa banyak pertanyaannya. Coba lihat, dia bisa terbang, lihat sayapnya nak, dia bisa fokus. Walaupun tadi nggak bisa diem ya, kesana kemari, lari sana, teriak-teriak dan sebagainya, manjat-manjat pagar lagi. Kesannya kan kayak, ya anak nggak ada capeknya, padahal. Ya, nah yang pertama itu, bisa fokus kalau dia menyukai satu hal yang menarik dia gitu. Tapi kalau anak hiperaktif enggak, Pak. Nggak bisa fokus, nggak bisa. Ya, pada apapun. Jadi dia nggak akan ada satu hal yang membuat dia tertarik untuk memperhatikan itu lama. Dan kalau dia disuruh duduk tenang, dia akan gelisah tuh. Gitu. Langsung gelisah ya. Jadi itu salah satu ciri yang pertama. Ciri yang pertama kita bisa lihat pada anak kita ya, apakah dia seperti itu? Menunjukkan satu sikap di mana tidak tertarik pada apapun. Kalau dia tertarik, dia bisa fokus nggak pada itu, ya. Terus yang kedua adalah, nah ini dia nih, perbedaan tingkat perhatian, ya kan. Jadi kalau
pada anak yang aktif, ingat ya, anak yang aktif itu sehat ya. Pada saat tenang, bisa diajak ngobrol, bisa mendengarkan orang bercerita. Ketika orang mungkin ajak dia bernyanyi, dia ikut nyanyi gitu ya. Atau mungkin ada yang sedang lagi ngobrol gitu, dia bisa ikut dengerin gitu kan, kalau dia suka ya. Betul. Jadi itu tingkat perhatiannya cukup tinggi ya, cukup baik. Sementara kalau anak yang hiperaktif, dia malah orang ngomong diinterupsi terus sama dia karena dia nggak bisa fokus, nggak bisa apa ya, ini orang lagi ngapain sih? Pokoknya dia mau ngomong aja gitu. Dan orang orang yang memang di diagnosa ADHD ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau bicara tuh biasanya cepat sekali. Cepat sekali Sampai kita yang mendengar dan nggak kurang mengerti ya. ya temponya tinggi dan suaranya juga kadang-kadang juga nadanya tinggi gitu ya. Dan yang ketiga, ini dia, kurang sabar nih ya. Bukan kurang sabar, tidak bisa menunggu malah ya. Dia nggak bisa nunggu, nggak bisa ngalah, disuruh ngantri nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat ada anak yang disuruh ngantri lari lagi ke depan, ya udah jangan dimarahin. Boleh jadi dia memang ya ada gangguan ADHD ya. Dan kemudian kalau anak yang aktif, nah walaupun dia mungkin suka suka dorong-dorong sama temannya, gandeng dan sebagainya, tomplok-tomplokan barangkali, tapi dia itu bisa berteman loh. Anak yang aktif ini bisa berteman, masih bisa dia disuruh, misalnya sabar ya temennya, cuci tangan dulu ya, baru nanti kita main sama-sama. Itu bisa dia, sabar ya, kita tunggu teman kita dulu ya, baru kita makan bersama, bisa gitu. Tapi kalau anak yang hiperaktif ini nggak bisa ngalah, nggak bisa menunggu, nggak bisa ngantri. Gitu. Harus saat itu? Iya, disuruh gantian misalnya take turn gitu, nggak mau dia. Jadi kalau dia pegang ini, gantian ya, nggak mau dia. Akan dirampas ya. Terus yang keempat adalah tingkat emosionalnya. Ya, tingkat emosional. Jadi kalau anak yang aktif ini bisa nangis juga sih, tapi nggak gampang nangis. Artinya nggak dikit-dikit nangis gitu loh. Kesenggol aja nggak nangis dia. Paling aduh, aku kok kedorong sih, paling gitu kan. Aduh sakit loh. Misalnya kalau lagi baris gitu kedorong ya kan. Kamu sih gitu paling ya. Tapi kalau anak yang hiperaktif ini hipersensitif, kesenggol aja dia bisa jerit-jerit nangis gitu. Dan lucunya seringkali tanpa air mata. Ya, itu dia kan. Ya, jadi kayak mungkin orang lihat tanpa air mata dia agak sedikit drama ya. Nah, jadi karena dia memang kurang sabar dan tidak bisa punya ketertarikan pada satu hal dalam waktu yang lama, sehingga otomatis bisa kebayang nggak sih, ruang tempat dia berada pasti berantakan. Iya betul. Pasti berantakan. Diajak rapiin, nggak bakal mau. Nggak bakal mau ya, dia tidak akan mau dan karena dia kurang sabar, ya susah bersosialisasi. Dan dia ya makin seperti itu. Iya, dan akhirnya seringkali anak dengan hiperaktif ini jadi membuat orang tua jadi sedih. Ya kok teman-temannya nggak mau main sama dia ya gitu. Ya habis kurang sabar sih gitu. Kesenggol dikit nangis misalnya. Nah, dan ini yang perlu kita perhatikan, kalau mungkin kita sudah melihat ada tanda-tandanya, orang tua perlu perhatikan untuk membawa ke orang yang kita bisa percaya, mungkin tenaga kesehatan. Ya, nah, kalau hiperaktif harus bagaimana gitu ya. Kita masih akan membahasnya nih. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai apakah anakku hiperaktif. Di segmen pertama dan segmen kedua kita telah menjelaskan, Ibu Helena telah membahasnya bagaimana ciri-ciri yang perlu orang tua untuk pahami bersama-sama ya Ibu Helena ya. Nah sekarang menjadi pertanyaan, gimana caranya kalau ternyata anak saya ini mirip sekali dengan apa yang tadi mirip dengan ya. Ciri-ciri anak yang hiperaktif. Fokus, ya kan, susah untuk fokus. Dan tidak tertarik pada satu hal dalam waktu yang agak lama ya. Saya perlu sampaikan bahwa biasanya kita mengukur lama atau tidaknya itu umumnya kemampuan dia untuk konsentrasi pada anak yang normal, anak yang aktif biasa gitu, itu ya sesuai dengan umurnya. Jadi kalau dia umurnya 3 tahun, dia sebenarnya sanggup untuk sekitar 2-3 menit untuk memperhatikan sesuatu, mengobservasi benda yang dia sukai gitu ya. Nah kalau udah 5 tahun, 5 menit dia bisa gitu. Tapi kalau cuman 5 detik, pindah lagi. Nah itu berarti dia
nggak tertarik ya. Kita nggak bisa bilang bahwa dia bisa fokus kalau seperti itu. Walaupun dia kelihatannya pegang sesuatu nih, tapi cuma berapa waktu saja langsung beralih lagi ya. Nah itu jadi fokus. Dan kedua tadi dia kurang sabar, hipersensitif ya, mudah menangis walaupun tanpa air mata. Dan yang berikutnya juga ya memang kecenderungannya adalah ya memberantakin tempat yang ada di tempatnya dia. Dan kemudian yang terakhir juga adalah memang kelihatannya anak yang hiperaktif ini pada umumnya tuh tidak ada capeknya gitu. Dia tidak akan berhenti bergerak selain pada saat tidur. Nah, kalau misalnya orang tua sudah menemukan ciri-cirinya seperti itu, kok mirip gitu ya. Wah, kan kita nggak bisa dong mendiagnosa anak kita secara seperti itu. Apa yang harus dilakukan, Ibu Helena? Tentu saja kita perlu mencari di kota kita gitu ya. Pasti ada kan puskesmas atau puskesmas yang besar biasanya ya. Biasanya itu ada dokter anak yang mungkin akan bisa memantau dan juga menegakkan diagnosa. Syukur-syukur kalau di puskesmas besar tersebut ada psikolog klinis atau psikolog anak ya. Di rumah sakit bisa cari psikolog yang bisa menangani anak-anak ini, dan bisa juga ke klinik tumbuh kembang anak. Rasanya di tiap provinsi pasti ada deh. Betul. Di kota-kota besar pasti ada. Dan kalau sudah bertemu dengan mereka, semua nasihat yang diberikan oleh para psikolog, dokter anak, tolong diikuti. Ya, ini paling penting. Tolong diikuti. Karena apa? Kalau kita abai, ya nanti kita akan melihat bahwa anak kita tidak akan merasakan satu progres yang baik gitu. Padahal anak hiperaktif juga bisa berkembang, bisa juga untuk paling tidak mengurangi. Kalau hilang sama sekali kayaknya kok agak sulit ya, tapi paling nggak mengurangi dan dia bisa berubah lebih baik gitu. Dan sehingga dia bisa mandiri di kemudian hari, dia bisa bersosialisasi dengan orang lain. Saya rasa itu. Jadi jangan putus asa karena pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita harus sayangi anak kita dengan cara patuhi apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan yang akan menegakkan diagnosa buat anak kita dan juga memberikan saran-saran serta treatment yang diperlukan buat anak kita. Ya makanannya, terus bagaimana mungkin kita memperlakukan anak kita. Boleh nggak sih kalau di ruangan anak yang hiperaktif ini dikasih semua mainannya gitu kan? Betul. Apa aja yang perlu disingkirkan dan sebagainya. Itu perlu ditanya dan dipatuhi kalau udah dikasih saran. Seperti itu. Nah, terakhir Ibu Helena untuk menutup perjumpaan kita. Kalau begitu apa yang Ibu Helena ingin sampaikan kepada para pemirsa, kepada orang tua yang saat ini mungkin punya anak yang aktif, dan juga anak yang hiperaktif ataupun yang sedang mengandung. Bagaimana Ibu Helena? Jadi buat anak-anak yang masih kecil, ketika dia sedang bertumbuh, sangat-sangat normal kalau anak-anak itu akan suka bergerak. Suka untuk berbicara, suka untuk meraba, meremas, memanjat, atau mungkin mensobek-sobek ya. Itu bukan berarti bahwa anak kita ini berarti ada gangguan, tidak. Itu bisa menunjukkan bahwa anak kita punya curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga punya pertumbuhan fisik yang baik. Bapak Ibu sudah memberikan gizi yang baik dan juga memberikan sarana yang baik buat dia untuk bergerak ya. Namun demikian kita juga perlu menjaga agar anak kita yang aktif ini bisa juga belajar tentang bagaimana bersikap sehingga tidak mengganggu orang lain, sehingga tidak sampai ada orang lain mengatakan, ih anak hiperaktif gitu ya. Dan kita juga jangan mengucapkan itu pada anak-anak kita karena itu menjadi label. Ingat, kata-kata kita adalah doa. Jadi sebaiknya biasakanlah untuk melihat anak kita sebagai sosok yang wajar, sosok yang sehat, dan kita hargai apa yang dia munculkan. Itu semua pasti karena memang dia sedang mengeksplor dunianya. Dan buat ibu-ibu yang sedang hamil, saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan anak-anak kita bisa sehat dengan menjaga makanan yang bergizi, pikiran yang tenang, dan hati yang tentram, sehingga anak kita dapat berkembang dengan optimal dan lahir dengan sehat tanpa gangguan apapun.
Terima kasih banyak Ibu Oke, Helena. Ini sama-sama, tips Eva. yang luar biasa yang bisa kita pelajari, Mhm, bisa kita kembangkan sama-sama. juga. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode Apakah Anakku Hiperaktif? Tetap terus cintai anak Anda, jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.